عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل أعمال ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah dapat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita kali ini kita harap kepada Allah agar ianya menjadi satu amalan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan yang jelas dan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa makna daripada puasa ini ialah at-taqwa. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Ketahuilah bahwa takwa itu adalah satu makam yang paling tinggi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah telah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi di sana Allah sebut bahwa kemuliaan seseorang insan di sisi Allah bukan karena pangkat dan derajatnya, bukan karena harta kekayaannya, bukan keturunannya, tetapi yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah ialah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian selanjutnya, bahwa ibadah puasa ini tidak sama dengan ibadah yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan kita yang kita lakukan dah kembali kepada kita. Kalau kita bersalat, kita berzakat, kita baca sedekah, kita baca Quran, kita bersedekah dan seterusnya. Itu kata Allah untuk kalian. Inna sawma, terkecuali puasa kalian. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Akulah kata puasa kalian itu untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala sebanyak mana yang aku mau. Justru itu pahala puasa ini tidak dapat dinilai sekalipun oleh malaikat, sebab ianya adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yang berpuasa ini adalah amal yang dirahasiakan. Maksudnya kalau kita puasa jangan nampak sangat puasa, terlebih sana terlebih sini ya, relax aja bro, jangan terlalu dinampak-nampakkan. Sebab ini adalah amal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan di bulan Ramadan ini semuanya diringankan oleh Allah. Untuk diringankan apa? Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, tak usah puasa. Bil khusus yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya di sini Allah tidak memberatkan tentang ibadah, tetapi yang diberatkan Allah ialah pahala. Saya ulangi, ibadahnya diringankan oleh Allah, tapi pahalanya diberatkan oleh Allah. Amalan-amalan sunat contohnya kita buat di bulan Ramadan seperti ini, Allah memberikan ganjaran pahala wajib. Sementara amalan-amalan wajib yang kita buat di bulan Ramadan ini, Allah menggandakan 70 kali ganda pahalanya. Jadi ibadahnya ringan, tapi pahalanya berat. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun nar." Manakala datang bulan Ramadan seperti ini, kata Nabi, Allah membukakan seluruh pintu-pintu syurga. Tidak ada satu pun yang ditutup. Manakala pintu-pintu neraka pula ditutup, tidak ada satu pun yang dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya bulan Ramadan ini adalah bulan pesta pahala. Oleh karena itu satu kesalahan kita,
Karena bulan Ramadan ini kita jadikan puja selera. Sebenarnya Ramadan bukan puja selera, dia adalah pesta pahala. Maka kata Rasulullah, ya ghamiyal khair, wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, tingkatkan kebaikan kalian di bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ini ibadah yang harus meningkat, bukan belanja yang harus bertambah. Syekh Syahabuddin menyebutkan bahwa barang siapa yang belanja di bulan Ramadan lebih daripada belanja bulan biasa, itu orang bukan berpuasa, itu namanya berpuas-puas. Jadi pastikan, sebab bulan Ramadan ini bulan menahan perut daripada lapar dan dahaga. Artinya tidak kita memuji atau memuja perut kita, sehingga kita disebut Abdul Butun, hamba perut. Kita jadikan hamba Allah. Di bulan Ramadan ini betul-betul kita menghambakan diri kita kepada Allah. Sebagaimana tadi kata Allah, illa sawma, terkecuali puasa kalian. Puasa kalian itu untuk aku, kata Allah. Artinya apa? Kita benar-benar mengabdikan diri kita di bulan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya bulan Ramadan, bulan di mana doa-doa diijabah oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi dalam Al-Qur'an disebut bahwa salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan, doa-doa diijabah oleh Allah. Itu langsung oleh Allah dalam Al-Quran, satu paket dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Maka di samping kita melaksanakan amal puasa, banyakkan juga berdoa. Kemudian apa lagi? Baca Quran. As-sawmu wal Quranu yashfa'ani bil 'abdi. Kata Rasulullah, bacaan-bacaan Quranmu, puasa-puasamu, itu semua akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat bagi sesiapa yang berpuasa dan bagi sesiapa yang baca Quran. Ingat ya, baca Quran, bukan beli Quran. Bulan Ramadan beli Quran, wakaf masjid sana, wakaf masjid, tapi dia pun tak baca. Malah iblak masjid tersebut tak baca juga. Bermakna engkau tak dapat apa-apa pahala. Sebab Al-Quran itu tahrifnya al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu dikira ibadah jika kita baca dan tidak menjadi apa-apa kalau hanya sekadar simpan dan disusun di masjid-masjid. Kita lihat kebanyakan di masjid, Quran bukan untuk dibaca, hanya dijadikan hiasan-hiasan dinding masjid. Ini juga satu kesalahan besar. Kita beli Quran, kata Nabi apa? Allah telah hadapi bersabda, Qari'ul Quran wal Quranu yal'anu. Banyak mereka itu menyimpan Quran, tapi Quran yang disimpan itu dia dilaknat oleh Quran itu sendiri. Sebab apa? Dia hanya dijadikan penghias-penghias dinding atau penghias-penghias lemari. Oleh karena itu tuan-tuan, di bulan Ramadan ini Al-Quran adalah identik. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya apa? Antara Ramadan dengan Quran tidak boleh dipisahkan. Antara Quran dengan Ramadan tak boleh dipisah. Antara Ramadan dan Quran pun tidak boleh dipisah. Oleh karena itu tadi Allah memilih menurunkan Quran di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bulan Ramadan ini kata Rasulullah bahwa bau-bau mulut mereka yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Bagaimana logika? Mulut kita yang sedang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Aku cium bau mulut Tuhan busuk. Tapi kenapa Allah sebut wangi, lebih wangi lagi daripada minyak kasturi? Artinya itu ialah orang yang puasa itu ialah perkataan-perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah perkataan yang wangi-wangi, yang baik-baik. Tidak ada istilah orang bulan puasa cakap dalam bentuk fitnah, menghina, mengaku domba dan sebagainya. Tentu sekali yang keluar daripada mulut orang berpuasa itu ialah yang baik-baik, zikir, doa dan sebagainya. Oleh karena itu tuan, mari kita berpeluang Ramadan kali ini, Ramadan yang istimewa dalam diri kita, sebab kita pun tidak tahu, mungkin Ramadan tahun 20 atau 26 ini Ramadan menghabiskan di antara kita.
Itu tidak dapat jaminan bahwa kita boleh Ramadan kalau 27. Mungkin Ramadan tahun ke-6 ini penghabisan. Saya tengok yang hadir ini ada 3 orang yang penghabisan. Tapi saya tak sampai yang tidak tunjuk siapa ya. Ada penghabisan 26 Ramadan penghabisan bagi dia. Jadi bagi yang habisan ya apa boleh buat sudah sampai masanya, dan bagi yang dilanjutkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.